Hai teman-teman, selamat datang di channelku. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Cerita bermulai di kerajaan Inggris yang bernama Camelot. Tuh manusia dan penyihir hidup damai dan tentram. Suatu ketika, ada salah satu penyihir yang bernama Mordred telah tergiur akan kekuatan hitam. Dia datang mengambil ahli kerajaan Camelot bersama dengan monster buas panggilannya. Di saat seluruh tentara kerajaan sudah kewalahan dan hampir saja menyerah, tampillah Raja Arthur Pendragon menggunakan pedang suci Excalibur. Dengan gagah menerjang barisan depan masuk ke dalam markas Mordred dan berhasil menebas kepalanya. Akhirnya perang pun usai dengan kerajaan Camelot sebagai pemenangnya. 1 minggu kemudian setelah peperangan itu, adik raja bernama Vortigern menyarankan memburu dan membasmi seluruh penyihir di dunia. Namun salah satu jenderal menolak. Dahulu kita hidup berdampingan dengan damai bersama penyihir, sampai Mordred datang. Bukankah kau dulu bersahabatan dengan Mordred, pangeran? Vortigern lalu membalas, apa maksud perkataanmu itu? Kau menuduhku bersekongkol dengan Mordred? Sudah cukup. Tidak ada yang namanya pemburuan atau pembasmian penyihir. Dengar itu adikku, seru Raja Arthur kepada adiknya Vortigern. Tiba-tiba Vortigern memeluk Raja Arthur, hal yang sangat jarang terjadi dan terasa aneh. Saat itu, para jenderal yang setia pada Raja Arthur sudah menaruh kecurigaan kepada Vortigern ingin merebut tahta kerajaan. Malam harinya, benar saja, Vortigern bersama dengan jenderal kepercayaannya melakukan kudeta. Vortigern melakukan itu dengan bantuan makhluk mistis. Makhluk itu menawarkan kekuatan dahsyat dengan meminta tumbal, yaitu orang tersayang dan terdekatnya Vortigern, yaitu istrinya. Pada akhirnya pertarungan pun tak terhindarkan antara Raja Arthur dan adiknya sendiri Vortigern. Sang raja yang telah lelah akibat peperangan sebelumnya akhirnya kalah. Istrinya pun dibunuh dan anaknya Arthur dihanyutkan ke sungai agar selamat oleh Raja Arthur. Raja Arthur lalu merubah dirinya bersama dengan Excalibur menjadi batu dan tenggelam ke sungai. Hal itu dilakukan untuk menyegah Vortigern mendapatkan pedang Excalibur. Legenda mengatakan hanya keturunan langsung dari Raja Arthur yang dapat mencabut pedang itu. Vortigern akhirnya menjadi raja yang sangat ditakuti di Camelot, memerintah dengan sewenang-wenang dan mengekang para rakyat. Pagi harinya, Arthur ditemukan oleh para PSK dan dirawat oleh mereka seperti anaknya sendiri. Arthur tumbuh di rumah bordir dan hari-harinya dipenuhi dengan kekerasan, hingga dia tumbuh menjadi pribadi yang tangguh dan disegani banyak orang. Arthur menjadi pemimpin para preman di kota Camelot. Meskipun preman, Arthur tetap melindungi para penduduk dan bersikap layaknya pria terhormat. Bersama dengan itu, terdapat peristiwa surutnya air sungai di kerajaan Camelot. Pedang Excalibur pun muncul kembali, membuat seluruh kerajaan gempar, hingga ada rumor menyebar pewaris kerajaan yang sesungguhnya akan muncul. Ini pertanda. Rumor itu membuat Raja Vortigern risau dan menanyakan perihal ini kepada makhluk mistis sebelumnya. Makhluk mistis ini menerangkan, ini yang dinamakan keseimbangan, semakin kuat dirimu, semakin kuat juga musuhmu. Itu tidak dapat terelakkan. Kau yang telah gagal membunuh keturunan Arthur, temukan anak itu, bunuhlah. Jika kamu membutuhkan bantuan kekuatan itu lagi, kamu tahu apa tumbalnya. Tidak lama setelah perbincangan Vortigern dan sang makhluk mistis, Vortigern mewajibkan seluruh warga kerajaan Camelot untuk mencoba mencabut pedang Excalibur dari patung Arthur Pendragon. Hal ini dilakukan karena Vortigern mempunyai feeling bahwa anak Arthur ada di Camelot. Dan kalian ingat, hanya perwarislah yang dapat mencabut pedang Excalibur. Tidak lama kemudian, tibalah giliran Arthur untuk mencabut pedang Excalibur. Saat langkah pertama, Arthur mendekati pedang, Arthur sudah merasakan hawa kekuatan yang merespon keberadaan Arthur. Sang penjaga berkata, cepat, kau membuang waktuku. Pakai kedua tanganmu untuk mencabut pedang itu. Jika sudah, dapatkan tandanya. Ketika Arthur memegang pedang Excalibur, kilatan cahaya putih langsung merasuk ke tubuhnya. Kekuatan pedang itu bangkit dan mengguncangkan tanah seluruh kerajaan. Bahkan
Bahkan Vortigern yang berada jauh dari lokasi pedang itu turut merasakan guncangannya. Karena pada saat itu Arthur belum tahu apa-apa, dia pun pingsan dan terkapar akibat kekuatan dari pedang Excalibur. Tidak lama kemudian, Arthur sadar dia sudah ada di penjara bersama dengan Raja Vortigern di dalamnya. "Jadi, kau adalah anak Arthur Pendragon, hah?" tanya Vortigern. "Kau salah orang, Pak. Aku hanyalah anak haram pelacur yang tumbuh di rumah bordil. Kau merasakannya bukan? Kekuatan itu. Pedang Excalibur hanya bisa ditarik oleh darah keturunan antar Emperor Dragon. Jangan khawatir, sebentar lagi kau akan menghadapi eksekusimu. Dengan cepat kau terkenal dan membuat gempar, dan dengan cepat pula kau akan menjadi sebuah legenda." Di sudut kerajaan yang tersembunyi, para pemberontak mulai bermunculan, termasuk para jenderal terdahulu yang setia pada Raja Arthur Pendragon. Dan sosok yang sudah lama tidak muncul yaitu penyihir. Penyihir berkata, "Ini sudah waktunya, aku akan membimbingnya dan melatihnya menjadi raja dan kalian akan membantuku." Pagi harinya, Arthur langsung dibawa ke podium eksekusi. Di situ, PSK yang selalu mengasuh Arthur sejak kecil dibunuh, membuat Arthur marah dan mulai sangat membenci Vortigern. Vortigern ingin menunjukkan siapa raja yang sesungguhnya yang harus ditakuti. Saat kapak besar akan melayang ke leher Arthur, sang penyihir melancarkan mantranya dan memanipulasi seluruh hewan-hewan di podium. Para pemberontak mulai menyerang, berusaha membebaskan Arthur, membuat kerusuhan terjadi di mana-mana. Disinilah Arthur dan para pemberontak mulai berlari dan terjun ke dalam sungai untuk menyelamatkan diri. Setelah aksi pelarian itu, Arthur dibawa pemberontak ke markas mereka. Di situ terdapat juga mantan jenderal terdahulu, yaitu Bedivere dan Gustav Bill. Bedivere ingin Arthur dapat menguasai pedang Excalibur, namun Arthur memegang pedang itu, Arthur langsung pingsan. Penyihir menyarankan ke Jenderal Bedivere agar Arthur harus melewati ujian di tanah kegelapan dan meletakkan pedang Excalibur di atas menara agar dapat menerima dan menguasai pedang itu. Di tanah kegelapan, Arthur menghadapi medan yang ekstrim dan berbagai hewan yang sangat buas yang belum pernah dia temui sehidupnya. Kemampuan dan mentalnya benar-benar diuji sampai dia babak belur. Namun akhirnya Arthur berhasil melakukannya. Setelah dia meletakkan pedang Excalibur di altar, pedang itu menunjukkan kilasan masa lalu. Arthur dapat melihat dan merasakan pertarungan antara ayah dan pamannya, dan bagaimana ibunya dibunuh dengan bengis. Dan yang paling penting adalah sebagai konfirmasi bahwa dia memang anak dari raja yang sangat dihormati, Arthur Emperor Dragon. Setelah sadar, Arthur mulai menerima siapa dirinya sebenarnya dan mulai menyatu dengan para pemberontak untuk melakukan kudeta. Arthur memimpin rapat dan melakukan berbagai rencana untuk mencegah menara mistis Camelot diselesaikan. Penyihir memberitahu semakin tinggi Vortigern membangun menara itu, semakin dahsyat kekuatannya, bahkan melebihi Mordred yang dapat memanggil monster gajah di perang sebelumnya. Tidak lama kemudian, penasihat raja yang bernama Maggie datang ke markas pemberontak untuk memberikan info berharga bahwa Vortigern akan melakukan pertemuan dengan para baron di Lodium. Hal ini dimanfaatkan oleh Arthur dan lainnya untuk membunuh Vortigern. Dari sudut sejauh 200 meter, Gustav sudah membidik Vortigern. Gustav memanglah kurang pandai dalam berpedang, tapi soal memanah, 300 meter pun dapat tepat sasaran. Dia adalah yang terbaik dari seluruh pasukan Raja Pendragon. Saat hendak menembak, Arthur menyadari ada yang tidak beres. Yang sedang berdiri itu bukanlah raja, melainkan orang lain. Ini hanyalah jebakan. Gustav tetap menembakkan panahnya, tapi targetnya adalah Marcia, jenderal kepercayaan Vortigern. Setelah itu, kerusuhan terjadi. Mereka semua dikejar oleh prajurit Vortigern, sehingga tersudut di tempat latihan bela diri Arthur semasa kecilnya. Dengan jumlah prajurit yang sangat banyak, tentu saja semua pemberontak dan para jenderal terdahulu akan binasa. Penyihir pun sudah tertangkap dan akan digorok lehernya. Melihat hal itu, Arthur lantas memegang erat pedang Excalibur dan tanpa sengaja mengaktifkan kekuatan dahsyatnya.
Tanpa basa-basi, Atur membantai puluhan prajurit di tempat itu sendirian dengan hitungan detik, membuat semua orang tercengang, termasuk para warga yang menyaksikan kejadian tersebut. Sayangnya, malam harinya salah satu sahabat Atur gugur dibunuh Vortigern, dan Rodrigo juga ditangkap dan dibunuh. Hal itu membuat Atur depresi dan menyalahkan dirinya sendiri. Atur berpikir karena pedang inilah semua orang yang di sekitarnya mati. Akhirnya Atur membuang pedang Excalibur ke danau. Namun sang peri danau langsung menarik tangan Atur dan membawanya ke dalam air. Sang peri danau menunjukkan kepada Atur apa yang akan terjadi jika dia berpaling dari takdirnya dan membiarkan Vortigern menyelesaikan menaranya. Penjajahan, penderitaan, dan kematian akan di mana-mana dan tidak ada yang bisa menghentikannya selain Atur itu sendiri. Sesampainya Atur dan kelompok pulang ke markas, ternyata markas sudah diserang oleh prajurit Vortigern. Sang penyihir juga diculik dan akan dibunuh jika Atur tidak memenuhi syarat Vortigern, yaitu menyerahkan dirinya serta menyerahkan pedang Excalibur. Grendel Bedivere tidak kehabisan akal. Dia menuruti perkataan Vortigern dengan dua syarat. Pertama, pedang Excalibur akan ditukar dengan sang penyihir. Yang kedua, 1 hari setelah penyihir kembali, baru Atur akan diserahkan. Itu semua dilakukan agar penyihir dapat memberikan perlindungan pada Atur ketika berada di istana Vortigern. Dan benar saja, ketika Atur menyerahkan dirinya dan hendak ditikam dengan pedang oleh Vortigern, mendadak ular raksasa muncul keluar dan binasakan seluruh prajurit yang ada di ruangan Vortigern. Hanya menyisakan Vortigern yang tiba-tiba menghilang. Kala itu juga, pemberontak di bawah kepemimpinan Grendel Bedivere telah mendobrak masuk ke dalam istana. Vortigern tahu ini adalah waktunya untuk memakai kekuatan itu lagi, kekuatan yang harus menumbalkan orang terdekatnya. Vortigern masuk ke ruangan putrinya yang tersayang lalu membunuhnya, sama persis dengan apa yang dia lakukan terhadap istrinya. Vortigern pun memberikan jasad putrinya kepada sang makhluk mistis. Di sisi lain, Atur sedang dalam perjalanan untuk bertarung melawan Vortigern yang telah menggunakan kekuatan iblisnya. Atur membantai sebagian prajurit Vortigern dengan sangat mudahnya, membuat para prajurit menjatuhkan pedangnya, tandanya menyerah. Pada akhirnya, sampailah Atur di altar menara untuk melawan Vortigern. Pertarungan berlangsung sangatlah sengit dan memukau. Atur dibuat terdesak oleh kekuatan iblis yang dipakai oleh paman Vortigern. Sampai Atur pun pingsan. Ketika pingsan, pedang Excalibur membawa Atur ke dunia mimpi dan terhubung oleh ayahnya. Atur harus menerima pedang ini sepenuhnya agar dapat mencapai potensi penuh dari pedang Excalibur. Ketika sadar, Atur merasa kekuatannya pun meningkat dan percaya diri untuk menghadapi Vortigern. Setiap serangannya dilakukan oleh Vortigern dengan mudahnya ditepis oleh Atur. Atur pun berhasil menusuk dan membunuh pamannya sendiri. Di akhir pertarungan, Atur berkata, "Aku kasihan padamu, paman. Kau sangat memahami iblis," dan mencium tangan Vortigern. Akhirnya, kudeta berhasil. Tahta kerajaan Camelot kembali ke pewaris sahnya, yaitu Atur. Seluruh kerajaan bersuka cita. Sekarang kerajaan sangat damai dan tentram, berbeda jauh saat kepemimpinan Vortigern. Dan film pun selesai.